Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Dewi Masdar, dosen Prodi Teknik Sipil Fakultas Farmasi Sains dan Teknologi Universitas Dharma Andalas. Pada program S1 Teknik Sipil ini, saya mengampu beberapa mata kuliah, seperti konstruksi baja 1 dan 2, konstruksi beton 1 dan 2, konstruksi bangunan, konstruksi kayu, metode numerik, rekayasa lingkungan, dan metode penelitian. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu konstruksi baja 2, di mana di sini saya menggunakan teknik pengajaran DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 Teknik Sipil pada semester 6 dengan bobot 2 SKS. Berikut deskripsi dari mata kuliah konstruksi baja 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan, di mana di sini sebelum mengambil mata kuliah, mahasiswa sebelumnya harus mengambil mata kuliah syarat, yaitu konstruksi baja 1, mekanika teknik 1, 2, dan 3. Kuliah ini membahas tentang cara menganalisis dan mendesain struktur balok plat berdinding penuh atau plat girder yang mencakup kuat lentur, kuat geser, serta pengaku yang digunakan. Selanjutnya, mata kuliah ini juga membahas tentang analisis dan desain elemen struktur baja beton komposit, yaitu kolom komposit, balok komposit, dan elemen balok kolom. Mata kuliah ini juga membahas tentang sambungan pada struktur baja, yaitu sambungan las. Selanjutnya, mata kuliah ini juga membahas tentang desain struktur jembatan rangka dan jembatan komposit, di mana mahasiswa akan diberikan tugas besar untuk mendesain struktur jembatan rangka baja. Di sini capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah, pertama, mahasiswa dapat menganalisis dan mendesain struktur balok berdinding penuh atau plat girder. Kedua, mahasiswa dapat menganalisis dan mendesain struktur kolom komposit. Ketiga, mahasiswa dapat menganalisis dan mendesain struktur balok komposit. Empat, mahasiswa dapat menganalisis dan mendesain struktur balok kolom. Kelima, mahasiswa dapat merencanakan sambungan las pada struktur baja. Dan terakhir, mahasiswa dapat mendesain jembatan rangka dan jembatan komposit. Adapun materi pada mata kuliah ini adalah yang pertama, analisis dan desain balok plat berdinding penuh atau plat girder, kemudian analisis dan desain struktur baja beton komposit, kolom komposit, balok komposit, dan balok kolom. Kemudian perencanaan sambungan las, dan terakhir merencanakan struktur jembatan rangka dan jembatan komposit. Sistem pembelajaran pada pertemuan ini adalah hybrid learning, di mana sebagian mahasiswa melaksanakan perkuliahan di kelas dan sebagian lagi dengan cara daring. Yang digunakan yaitu Zoom meeting dengan menerapkan model sinkronus dan asinkronus. Untuk metode pembelajaran menggunakan case method dan problem based learning. Proses pembelajaran menerapkan student based learning. Di sini asesmen yang digunakan, kehadiran itu 10%, tugas kuis 20%, tugas besar 20%, UTS 25%, UAS 25%. Berikut adalah salah satu video pada pertemuan saya pada mata kuliah struktur baja 2, yaitu pada pertemuan ke-14 dengan materi jembatan komposit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya, Hari ini kita pertemuan ke-14. Sebelum kita masuk ke materi kita review dulu materi sebelumnya tentang struktur komposit yang kita pelajari, yaitu baja komposit pada baja dan pada kolom. Sekarang Ibu mau bertanya, apa yang kita katakan dengan komposit itu sendiri? Silakan. Ada yang mau menjawab? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Afifah. Untuk komposit itu gabungan dua material seperti beton atau baja. Terima kasih Afifah atas jawabannya. Benar ya, komposit itu adalah penggabungan dua material untuk suatu struktur, dan penggabungan itu dia harus bersama-sama menahan beban gitu. Di sini untuk materi ke-14 ini kita belajar tentang jembatan komposit ya. Capaian harus kita di akhir perkuliahan kita untuk pertemuan 14 ini, itu mahasiswa diharapkan dapat
merencanakan jembatan komposit nantinya. Ya, nanti tegangan akan terjadi pada eh, lapisan atas, bawah daripada plat betonnya. Sebelumnya kita pahami dulu apa itu jembatan. Ini sejarah jembatan komposit ya. Bahwa jembatan komposit ini berawal dibangun itu pada tahun 1930 gitu. Itu sudah ada konstruksi komposit yang digunakan sebagai jembatan. Dengan syarat ya, kalau untuk jembatan itu antara baja dan beton tadi seperti yang udah bahas sebelumnya ya, harus ada penghubung geser yang melekatkan keduanya yang kita katakan juga dengan sebagai shear connector pun sepanjang bentangnya. Sekarang coba perhatikan gambar yang tampil di depan. Ya, di sini kita bisa lihat ya lebar efektif pada jembatan komposit. Ini baja IWF. Berarti kalau ini yang kita katakan sebagai apa? Ini yang di bawah kita katakan sebagai apa? Webnya, Pak. Ya, ini yang di atas adalah webnya atau badannya ya, yang di bawah adalah sayapnya. Berarti BF ini. Kalau kita lihat tadi gambar dari 4 gelagar ini, kita bisa lihat di sini. Kemudian untuk suatu struktur jembatan, kita lihat gelagar ini ada posisinya di dalam, kemudian ada yang di luar ya. Nih, yang pinggir seperti ini yang di pinggir posisinya, ini kita katakan sebagai gelagar luar atau gelagar eksterior. Oke ya. Sedangkan gelagar yang posisinya berada di dalam seperti ini kita katakan sebagai gelagar dalam atau gelagar interior. Bentang. Panjang bentang itu kalau kita gambarkan tadi kan tanpa atasnya seperti ini ya. Kalau gelagar kita, kalau kita katakan gelagarnya di sini, berarti syarat BE itu adalah kecil sama dengan L per 4 atau kecil sama dari B0-nya. Ini kita ambil nilai terkecil. Itu yang kita katakan sebagai BE. Sedangkan untuk gelagar eksterior, nih ya, itu adalah BE kecil sama dari L per 8 ditambah jarak dari pusat gelagar ke tepi slabnya. Mana pusat gelagar tengah-tengah gelagar ke tepi platnya. Jadi kalau kita katakan ini betonnya, ini berdasarkan LRFD ya, LRFD untuk beban layan maupun perhitungan kekuatan nominal. Kalau berdasarkan RSNIT 03 2005, ini untuk perencanaan struktur baja untuk jembatan, maka lebar efektif itu adalah nilai terkecil dari 3 persamaan ini. Ada apa biasanya itu namanya? Karena dia hanya 1/5 dari panjang bentangnya. Sedangkan bentang yang menerus dia 1/7 dari panjang bentang. Ini panjang bentang ya. Syarat kedua, ini yang panjang bentang L-nya. Jarak pusat-pusat antar badan gelagar, di mana BE itu kecil sama dengannya. Kemudian 12 kali dari tebal minimum plat lantai. Berarti kalau kita kan tadi katakan tadi ini gelagarnya, ini plat lantai. Maka ini plat lantai ini adalah HC ya ketebalannya ya. H itu ketinggian, C itu adalah konkrit ya atau betonnya. Berarti dia adalah 1/12 dari HC-nya atau ketebalan dari plat lantainya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ini contoh soal untuk sebuah jembatan komposit sederhana ya. Kalau sederhana berarti dia 2 tumpuan. Dia punya beton, mutu beton daripada plat lantainya itu K300. Panjang bentangnya itu adalah 12 meter. Ketebalan lantai atau HC tadi 20 cm. Jarak antar gelagar itu 1,1 meter dan dia mempunyai jenis baja WF 600 300 1220 dengan mutu baja BJ41. Nah, suruh hitung di sini tegangan yang terjadi pada penampang komposit akibat berat sendiri. Berarti kalau ini tanpa atas ya, yang A tanpa atas, yang B adalah potongan ya. Kalau kita lihat di sini panjang bentangnya 12 meter katanya. Nih, kita katakan 12 meter. Berarti di sini tumpuannya ya. Di sini tumpuannya. Dan lebarnya, nah di sini kita katakan S adalah jarak dari as ke as. S sama dengan B0 ya. Berarti B0-nya adalah jarak as ke as. Seperti gambar ini ya. Nah, ini S-nya jarak di sini adalah 1,1. Nah, ketebalan plat ini adalah HC 20.
L-nya 12 meter, ini IWF. Nanti dari IWF kita akan mendapatkan data daripada bajanya ya. Penyelesaian dari soal ini, kita harus mengetahui dulu data-data dari baja kita gitu. Data geometrisnya dulu. Data geometris jembatan, tadi yang ukuran tadi ya, yang geometris berarti ukuran. Berarti ketebalan lantai jembatannya berapa, jarak antar gelagar berapa, panjang bentang berapa. Ini dia ya. Kita tampilkan di sini. Kemudian data material. Tadi dikatakan betonnya mutu K300, berarti kuat tekannya 300 kg per cm pangkat 2. Kemudian ini dalam bentuk satuan kilogram per cm pangkat 2. Dalam satuan MPA-nya ini dia ya, 24,9 MPA. MPA ini satuannya apa nih? Sama dengan Newton per cm pangkat 2. Kemudian modulus elastisitas beton, ini bisa kita hitung ya, 4.700 dari akar SI aksen, ini untuk beton normal. Kemudian berat beton bertulang atau WC, 25 kN per meter pangkat 3. Ini untuk beton mutu tinggi ya. Karena untuk beton normal itu dia 24 ya. Sekarang untuk mutu bajanya. Mutu baja kita tadi katanya BJ41. Dari mutu baja BJ41 kita mengetahui bahwa tegangan lelehnya adalah 250 MPa. Kemudian modulus elastisitas baja berapa? 200.000 MPa. Di sini kita bisa mengetahui data-data daripada bajanya. Kita bisa mengetahui inersia itu sendiri. Kemudian ketebalan daripada flange maupun web daripada baja, luas kotor dari baja, dan berat baja itu sendiri. Semua itu bisa kita lihat di mana? Hora, coba. Di tabel baja, Bu. Oke, berarti kita sudah mengetahui geometrisnya, nilai data-data geometris jembatan. Kita mengetahui data dari materialnya, baja dan betonnya. Maka di sini kita bisa menghitung tegangannya nanti. Jika kita mengetahui ya, untuk menghitung tegangan baja, ya, untuk pertama kita harus mengetahui titik berat baja tadi ya. Karena untuk menghitung tegangan nanti kita harus mengetahui inersia, kita mengetahui momen gitu ya. Kemudian kita baru bisa mengetahui tegangannya nanti. Siapa yang bisa jawab? Coba Viva. Tegangan atau TO adalah? Luas penampang, kurang ingat, Bu. Tegangan itu adalah gaya dibagi Dari luas penampang. Oke, gaya dibagi luas penampang itu ya. Analisa pertama, kita harus tentukan dulu karena tadi ada pengaruh momen ya untuk menghitung tegangan. Dalam persamaan komposit ini ada pengaruh momen dan inersia. Berarti di sini untuk menentukan momen, kita harus tahu dulu berapa berat sendiri daripada struktur kita tadi. Struktur kita terdiri dari plat beton sama gelagar baja tadi ya. Jadi untuk plat betonnya, berat sendiri plat beton, bagaimana kita menghitungnya? Nih, kita katakan tadi gambarnya seperti ini ya, ini plat beton kita. Kemudian ini bajanya. Itu ya. Nah, plat beton kita tebalnya tadi 20 cm. BE di sini berarti kalau kita katakan lebar platnya ya. Kita lihat gambar tadi, kita tinjau lagi ini. Lebar plat itu berarti kan dari sini. Kita ambil di sini ke sini berarti ya. Perhatikan gambar. Tuh. Ini sama nak dengan kita ambil dari as gelagar ke as gelagar. Hah? Nah, sama ya. Berarti BE nilai lebarnya, lebar dari plat ini bisa kita ambil sebesar B0-nya ya. Berarti kalau kita lihat di sini berat beton itu adalah ini dalam satuan kilonewton per meter lari ya. Adalah lebar dikali dengan ketebalan plat kita dikali dengan berat jenis daripada beton bertulang mutu tinggi tadi. Ya, ini dalam kilonewton, hasilnya ini dalam 5.500 kilonewton per meter lari. Sedangkan profil baja ini langsung kita masukkan aja ya, hasil dari yang ada di tabel bajanya. Maka berat sendiri daripada struktur komposit kita itu ini adalah penggabungannya. 7.010 kilonewton per
Nah, kalau kita tahu beban ya, di sini beban merata kita ketahui atau berpaki, maka kita akan bisa menghitung momen maksimum yang terjadi pada konstruksi komposit kita. Gimana kalau untuk beban merata apa? Ju, untuk beban merata berapa? 1/8 kilo kuadrat. Nah, 1/8 GA kuadrat. Ya, Izin, Bu. ya. Untuk mencari berat sendiri pada plat beton itu bukannya volume kali BJ ya, Bu? Berat sendiri ya. Itu kalau kita hanya berdua rumus kayak gitu aja, 1,10 dikali 0,20 itu kan baru luas, Bu. Ya, Volume kan panjang kali lebar kali tinggi, Bu. Baru terakhir kita kali dengan 25 kN per meter. ya benar ya. Berarti gini ya, Ju ya. Untuk ini satu yang kita mau itu adalah beban merata. Beban merata itu kan kilonewton per meter. Kita perhatikan dulu ya. Coba perhatikan dulu mikrofonnya. Kilonewton per meter. Nah, sehingga sekarang kita tahu baja kita itu kalau dalam kilonewton kalau kita katakan dia berat dikali dengan berat jenis. Itu yang kita tahu selama ini ya. Berat sendiri itu adalah ya, berat sendiri adalah volume dikali dengan BJ itu ya. Nah, volume itu satuannya kalau dia dalam meter berarti dia meter kubik. Meter kubik ya. Sedangkan berat jenis satuannya adalah ini dalam kilonewton per meter kubik. Oke ya. Nah, kalau dia meter kubik berarti ini habis ya. Hasil akhirnya adalah dalam kilonewton. Berarti kalau hasil akhir kilonewton ini bebannya adalah beban apa yang seperti itu? Nah, beban terpusat. Nah, sementara kita sekarang menentukan dia sebagai beban merata per meter daripada plat kita itu bebannya ini dalam per meter. Kalau dia dalam per meter, yang pangkat 3 ini biar kilonewton per meter pangkat 3 ini jadinya kilonewton per meter, di sini tuh pengalinya harus meter pangkat 2 kan? Nah, berarti per meter pangkat 2 sehingga hasilnya nanti akan kilonewton per meter pangkat 1 berupa beban merata. Ya, rasio pembaginya. Di mana N itu adalah perbandingan adalah modulus elastisitas baja dengan modulus elastisitas betonnya. Nah, lebar plat beton yang kita bagi dengan N tadi, dengan modulus rasio tadi, itu yang kita katakan sebagai lebar ekivalen baja. Ini yang lebar beton tadi ya. Kita katakan sebagai lebar ekivalen baja. Berarti kita dapatkan N di sini. Kemudian maka kita akan dapatkan lebar ekivalen bajanya dengan membagi BE tadi dengan faktor modulus rasio tadi. Sehingga lebar efektif atau lebar ekivalen baja itu adalah sebesar 12,9 meter di sini. Berarti bukan 1,1 yang kita gunakan ya. Tapi 1,1 yang sudah kita bagi dengan kalau posisinya di sini, maka jarak dari garis netral ke atas itu kita katakan sebagai YA dan jarak dari garis netral ke bawah kita katakan sebagai YB ya. Y atas dan Y bawah gitu ya. YA ini bisa kita katakan di sini luas total A total ya. A total. Berarti luas total itu kan luas yang ini. Mulai dari beton baja ekivalen ini yang kita arsir dengan luas baja yang sebenarnya ini baja profil. Ini kita katakan sebagai luas total ya. Nah, luas total kita kalikan dengan YA ya. Itu sama dengan nih luas total semuanya ini kita kali dengan YA. Ini perbandingan ya. Itu sama dengan luas baja ekivalennya ini yang kita arsir. Berapa luas baja ekivalen di sini? Lambangkan dengan AC dulu aja ya. Nah, luas penampang baja ekivalen kita kali dengan titik beratnya. Titik berat, kalau kita hitung titik berat, nah, kita hitung tarik garis seperti ini ya. Kita tarik garis, nah, di tengah-tengah ini adalah titik beratnya kan. Nah, berarti titik berat dari baja ekivalen ini ke sisi atas itu adalah ini ya ke sisi atas adalah HC ini kita bagi 2, dia pasti tengah-tengah ya. Berarti ini dikali dengan HC dibagi 2 ya. Nah, kita tambah dengan luas yang bawah lagi kan. Ini kan luas total tadi ya. Ini sama dengan, tentu luas total ke YA ini sama dengan luas ekivalen ke sisi atas, ditambah dengan luas baja yang di bawah, dikali dengan jaraknya ke sisi atas juga. Luas baja yang di bawah berapa? Apa kita lambangkan dengan
Luas apa? Luas baja AS ya, luas betonnya, steel. Kita kali dengan jaraknya ke sisi atas dari titik berat. Titik berat baja berapa di sini? Di mana posisinya? Kalau tingginya ini HS, berarti titik beratnya, nah HS-nya kita bagi dua. HS kita bagi dua, kita tambah dengan HC. Ya, maka kita akan dapatkan jarak totalnya ini. Nah, kita tambah dengan HC. Nanti kalian masukkan nilainya. Berapa nilainya di sini berikutnya nih? Luas total berarti adalah luas penampang baja ekivalen. Kita tambah dengan luas profil baja. Substitusi seperti ini bisa ya. Bisa, Bu. Sekarang kita statis momen ke sisi bawah. Sama. Tapi kalau kita lihat ke gambar tadi, statis momen ke sisi bawah berarti A totalnya kita kali dengan YB. Ini garis netralnya. Ya. Nah, jarak dari garis netral ke serat bawah. Berarti jarak garis netral Setengah HS, Bu. tengah dari HS. Nah, dimasukkan nilainya, maka kita dapatlah YB di sini. Kalian kalikan ya, YB-nya sebesar 51,96. Kalian harus kontrol di sini, apakah perhitungan kalian sudah benar apa belum? Maka YA tambah YB itu harus sama dengan HS ditambah dengan HC-nya. Jika nilainya sama, berarti perhitungan sudah benar. Sia. Oke. Sekarang kita butuh ini, kita hitung satu-satu. Untuk luas penampang baja ekivalen tadi kita udah hitung ya. AC sedapatnya 258 cm pangkat 2. Kemudian momen inersia terhadap diri sendiri, terhadap baja ekivalennya tadi. Ya. Ini inersia, ini baja profil kita. Nah, baja ekivalennya kan yang di atas ini ya. Berapa inersianya terhadap diri sendiri yang ini? Adalah 1/12 B ya, rumus inersia 1/12 BH pangkat 3. di sini kita dapat D1-nya sebesar 16,84. Maka untuk menghitung inersianya jumlahkan ya. Kita masukkan persamaan, angkanya sudah dapat. Kita dapatkanlah momen inersia penampang baja ekivalen terhadap garis netral. Kemudian selanjutnya terhadap profil 600, 300, 12, 10. Luas penampang kita ketahui tadi di tabel baja. Momen inersianya dari mana? Tabel baja. Ya, tabel baja. Kemudian letak pusat profil kita hitung di sini ya. Berarti letak pusat profil WF terhadap garis netral. Inilah nilai daripada momen inersia dari penampang kompositnya. Untuk apa gunanya inersia dari penampang komposit? Untuk menentukan tegangan lentur yang terjadi pada penampang kompositnya. Ya. Jadi penampang komposit kita tadi, kalau kita katakan tadi ini gambar platnya, kemudian ini bajanya, di sini akan ada 4 tegangan yang terjadi ya. 4 macam tegangan yang terjadi. Pertama, tegangan yang terjadi di atas permukaan atas daripada beton atau FCA. Kemudian tegangan yang terjadi di permukaan bawah beton atau FCB. Kemudian tegangan yang terjadi di permukaan atas baja FSA dan tegangan yang terjadi di permukaan bawah daripada profil baja FSB. Di sini kita masukkan persamaannya, momen kita ketahui tadi momen maksimum. Kemudian kita tahu YA, N kita tadi 8,5, inersia kita dapatkan di sini inersia kompositnya. Sehingga kita dapatkanlah FCA sebesar 1,3 MPa. Ini posisinya di atas ini ya. Ini dia posisinya di serat atas, di daerah tekan. Berarti kalau di sini garis netral komposit kita tadi ya, garis netral komposit kita kan posisinya di badan ya, di badan daripada profil baja kita atau di webnya. Berarti kan posisi garis netral itu adalah perubahan tegangan ya. 0 tegangan adalah di garis netral. Berarti dari garis netral ke atas itu adalah daerah tekan, dari garis netral ke bawah adalah daerah apa? Daerah tarik. Oke. Tegangan yang terjadi di bawah plat betonnya itu adalah momen tadi. Nah, sekarang jaraknya ya. Kalau tadi kan dikali YA untuk yang serat atas. Karena serat atas tadi dari garis netral ke atas itu YA tadi kan. Kita perhatikan gambar di sini. Nih. Dari kalau tadi kita mencari yang kita hitung di sini ya.
tegangan yang terjadi di serat atas ini. Berarti jaraknya adalah yang dari garis netral komposit ke atas ini ya. Ini jaraknya, atau YA tadi pengalinya. Sekarang pengalinya jaraknya, momen dikali jaraknya itu ya, sekarang posisinya di bawah sini. Berarti kalau dari sini ke garis netral, berapa jaraknya? Iya, dikurang HC, Bu. Oke, YA dikurang HC. Oke, kita lihat di sini ya. Berarti YA dikurang dengan HC. HC kita tadi 20 cm atau 200 mili ya. Dibagi dengan N dikali inersia. Sama ya, hanya jarak posisi berbeda. Kita masukkan nilai, kita dapatlah FCB sebesar 0,3 MPa. Dia masih berada di atas dari garis netral komposit, berarti dia masih bersifat tegangan tekan. Oke. Nah, berarti tadi kalau posisi atas dari baja dengan posisi bawah beton bertemu enggak? Bertemu, Bu, sama. Bertemu ya, berarti jaraknya sama ya, YA dikurang 200. Pembaginya yang berbeda di sini ya. Di sini pembagi ada N, karena dia tadi baja ekivalen ya, beton yang diekvivalenkan ke baja. Sementara ini dia udah benar-benar baja ya. Maka tidak ada faktor pengalihannya, langsung dibagi dengan inersia di sininya, FSB. Maka di sini adalah momen dikali dengan, kalau kita lihat jarak di bawah, berarti garis, berapa jaraknya di sini? Langsung masukkan angka YB kan, Bu? Sebesar YB-nya langsung jaraknya ya. Sebesar YB, maka ini pengalinya YB dibagi dengan inersia. Ini kita dapat nilainya, karena dia di bawah garis netral, maka dia berfungsi sebagai tarik. Nah, seperti diperhatikan gambar depannya. Ini penggambaran tegangan, gambar diagram tegangan yang terjadi pada komposit kita. Ya, kita lihat tadi besaran tegangannya di atas, kalau kita gambarkan dia sebesar 1,3 MPa, ini garis ini tegangan ya. Kemudian tegangan serat bawahnya itu 0,3 tadi pada betonnya. Kemudian pada baja di daerah yang sama, itu tegangan pada baja 2,9 MPa. Nah, sedangkan nilai tegangan 0 ya. Nah, dan di sini garis tegangan yang terjadi pada tegangan tarik ya. Berarti dari garis netral ke bawah itu sudah ditarik sebesar 22 MPa. Seperti ini cara menggambarkan diagram tegangannya. Kita bisa lihat ya, dari diagram ini, bagian beton itu sepenuhnya mengalami tekan. Sementara baja sebagian mengalami tekan, sebagian mengalami tarik gitu ya. Ini kalau kita lihat dari posisi garis netral komposit kita. Tapi kalau garis netral komposit kita berada di beton seperti ini, nah, berarti yang tekan hanya beton sebagian. Sementara semuanya, beton sebagian bawah itu dia mengalami tarik, baja semuanya mengalami tarik ya. Jadi posisi garis netral menentukan di mana daerah tarik dan tekan daripada struktur komposit kita. Ada yang mau ditanyakan? Coba perhatikan gambarnya, bisa memahami nggak gambarnya? Kalau tidak, ada yang kurang paham, silakan bertanya. Tidak ada yang bertanya, berarti Ibu anggap kalian sudah paham semua ya. Selanjutnya, karena kalian sudah paham, Ibu akan melihat seberapa paham kalian dengan pembelajaran kita hari ini. Silakan buka linknya. Ini nilai yang kalian dapat ya, yang menjawab 100 itu rata-rata ya kalau kita lihat di diagram ya. Jawaban nomor 1 itu rata-rata benar ya. Hanya 94,4% kalian udah benar menjawab nomor 1. Pertanyaan yang salah itu hanya sekitar 5,6% yang menjawab nomor 2 ya. Untuk pertanyaan yang kedua itu 100% benar ya. Untuk pertanyaan yang ketiga masih ada salah ya. 83,3% kalian sudah menjawab benar. Yang menjawab B itu ada 5,6% dan yang D itu ada 11,1%. Pertanyaan yang keempat masih ada yang salah ya, 5,3%. Untuk yang menjawab soal terakhir, ini lumayan banyak yang salah nih. Yang benar cuma 73,7%. Tapi rata-rata kalau dianggap ini lebih dari setengah kalian sudah bisa memahami ya. Sudah bisa memahami materi kita hari ini. Baiklah, terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Ibu cukupkan ya materi kita untuk hari ini. Banyak maaf jika ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.